Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali. Semoga kita semua sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Pada materi kita kali ini adalah statistika di bagian ketiga. Tujuan pembelajaran adalah menyajikan data dalam bentuk histogram, poligon frekuensi, dan dalam bentuk OGIF. Jadi materi kita adalah histogram, poligon, dan OGIF. Nah, histogram dan poligon adalah dua grafik yang sering digunakan untuk menggambarkan distribusi frekuensi. Sedangkan OGIF merupakan kurva frekuensi kumulatif yang telah dihaluskan ya. Yang pertama, histogram dan poligon frekuensi. Data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dalam bentuk diagram yang disebut histogram, yaitu diagram terdiri dari kotak-kotak yang lebarnya menunjukkan interval kelas. Sedangkan batas-batas tepi kotak merupakan tepi bawah dan tepi atas kelas, dan tingginya menunjukkan frekuensi pada kelas tersebut. Nah, apabila titik-titik tengah sisi atas dari histogram dihubungkan satu sama lain oleh ruas-ruas garis, maka diperoleh poligon frekuensi. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan contoh berikut. Perhatikan tabel distribusi frekuensi berikut. Nah, diberikan suatu data berbentuk distribusi frekuensi. Nah, bagaimana kita menggambar diagram histogram dan poligon frekuensinya. Baik, kita perhatikan dulu. Jadi yang perlu kita perhatikan dalam membuat histogram dan poligon frekuensi, yaitu membuat sumbu datar dan sumbu tegak yang saling berpotongan seperti yang kita lihat di layar. Nah, untuk menyajikan data yang telah disusun dalam tabel distribusi frekuensi menjadi diagram, seperti biasa dipakai sumbu datar untuk menyatakan kelas, interval, dan sumbu tegak untuk menyatakan frekuensi. Nah, menyajikan frekuensi pada tabel ke dalam bentuk diagram, sumbu datar dan sumbu tegak dibuat diagram yang menyatakan frekuensi data. Nah, bentuk diagramnya seperti kotak. Jadi kalau kita masih ingat, seperti diagram batang, dengan sisi-sisi dari batang-batang yang berdekatan harus berimpitan. Jadi bedanya diagram batang dan diagram histogram itu berimpit ya. Jadi batang-batangnya berimpitan. Karena pada tepi masing-masing batang ditulis nilai tepi kelas interval yang diurutkan dari tepi bawah ke tepi atas kelas. Nah, seperti yang kita lihat di layar ini. Jadi tepi bawah kelas 160, tepi atas kelas, tepi bawah kelas 2, tepi atas 100. Untuk mencari tepi bawah kelas itu kita menggunakan rumus dulu. Ya, saya kira sudah pernah di video sebelumnya, yaitu mencari tepi bawah kelas ya. Tepi bawah kelas yaitu menggunakan rumus batas bawah kelas dikurang 0,5. Berarti 160 kurang 0,5, 159,5. Selanjutnya 164. Ini tepi atas kelas, batas atas kelas. Caranya mencari tepi atas kelasnya itu ditambah 0,5 ya. Berarti 164 tambah 0,5 diperoleh 164,5. Selanjutnya kelas 2 ini 165, batas bawah ini. Untuk mencari tepi bawah kelasnya dikurang 0,5, jadi 165 kurang 0,5 sama dengan 164,5. Nah, begitu seterusnya. Jadi batas atas kelas ini kita tambah 0,5 diperoleh 169,5 tepi atasnya ya. Selanjutnya tepi bawah kelas ini batas bawah dikurang 0,5 diperoleh 169,5. Selanjutnya batas atas kelas ditambah 0,5 untuk mencari tepi atas kelasnya 174,5 dan seterusnya
sampai batas atas kelas terakhir ini ditambah 0,5 diperoleh 184,5. Nah, baik, kita buat diagramnya. Nah, seperti jadi yang pertama ini kita peroleh titiknya 2 ya. Selanjutnya di kelas 2 batangnya jadi ini berempit yaitu 7. Nah, kalau kita perhatikan grafik ini 7, dan selanjutnya diperoleh 10. Dan berikutnya diperoleh frekuensinya 8. Dan yang terakhir yaitu 3. Jadi kalau kita tulis frekuensinya seperti ini, boleh kita hilangkan garis-garisnya untuk memudahkan ya. Dan yang selanjutnya kita akan menentukan titik tengahnya atau nilai tengah. Nah, kita sudah bahas juga. Jadi mencari nilai tengah adalah batas bawah kelas tambah batas atas kelas, kemudian dibagi 2. Jadi seperti kelas 1 ini 160 tambah 164, ini 324 ya, dibagi 2 hasilnya 162. Nah, selanjutnya untuk kelas 2 165 tambah 169 dibagi 2 hasilnya 167. Dan yang selanjutnya 170 tambah 174 dibagi 2 hasilnya 172. 175 tambah 109 dibagi 2 nilai tengahnya diperoleh 177. Dan yang terakhir 180 tambah 184 kemudian dibagi 2 hasilnya 182. Nah, inilah gambar histogramnya. Jadi seperti begitu ya, membuat diagram histogram. Nah, baik, berikutnya kita akan masuk ke gambar poligon frekuensi. Jadi tadi poligon frekuensi itu bagaimana caranya? Yaitu titik-titik tengah sisi atas dari histogram dihubungkan satu sama lain ya oleh ruas-ruas garis. Nah, itulah poligon frekuensinya. Jadi titik tengahnya tadi 162, 167, 172, 177, 182. Nah, baik, kita lihat di sini. Nah, ini angka-angka titik tengah tadi, kita kembali menggambar ya, frekuensinya 2, kemudian berikutnya frekuensinya 7, dan selanjutnya frekuensinya 10, kemudian titik tengah 177 frekuensinya 8, dan yang terakhir titik tengah 182 frekuensinya 3. Nah, inilah yang dihubungkan garis seperti yang terlihat di layar, sehingga nampaklah diagram poligon frekuensinya. Nah, bisa juga gambar ini kita gabung karena datanya sama, histogram dan poligon. Untuk jelasnya bisa dilihat di layar lagi. Nah, inilah poligonnya. Ya, sudah nampak ya. Jadi seperti begitu cara menggambar histogram dan poligon frekuensi. Nah, berikutnya kita akan membahas OGIF. Nah, OGIF adalah grafik yang digambarkan berdasarkan data yang sudah disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Jadi OGIF kita bagi 2, ada OGIF positif dan OGIF negatif. Nah, untuk data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari, itu grafiknya berupa OGIF positif seperti yang kita lihat. Nah, tabel ini menunjukkan tabel yang pertama tadi ya. Namun kita melibatkan frekuensi kumulatif kurang dari untuk menggambar OGIF positif. Nah, seperti yang terlihat pada layar, bisa kita tuliskan seperti ini. Jadi kurang dari 159,5 itu 0, selanjutnya kurang dari atau sama dengan 164,5 itu 2. Nah, berikutnya kurang dari 169,5, FK kurang dari itu adalah 9. Dan berikutnya diperoleh untuk kurang dari 174,5 adalah 19. Dan berikutnya kurang dari atau sama dengan 179,5, FK kurang darinya adalah 27.
Nah, yang terakhir kurang dari atau sama dengan 184,5 adalah 30. Nah, titik-titik ini kita hubungkan berupa ruas-ruas garis lurus ya. Nah, seperti yang tampak pada gambar. Nah, seperti inilah gambar diagram ogib positif. Ya, supaya lebih jelasnya mari kita perhatikan lebih jelas ya. Nah, dan yang berikut kita masuk ke ogib negatif. Nah, untuk ogib negatif, data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi untuk ogib negatif, datanya itu diambil dari FK lebih dari. Nah, seperti tampak pada layar ini, tabelnya. Nah, bisa kita lihat dan gambarnya kurang lebih seperti di layar ini. Nah, yang pertama itu lebih dari atau sama dengan 159,5. FK lebih darinya adalah ya 30. Dan selanjutnya lebih dari atau sama dengan 164. FK lebih dari adalah 28. Dan berikutnya lebih dari 169,5, FK-nya adalah 21. Dan yang berikut lebih dari atau sama dengan 174,5 adalah 11. Dan yang berikut lebih dari atau sama dengan 179,5, FK lebih dari adalah 3. Dan lebih dari atau sama dengan 184,5 adalah 0. Nah, titik-titik koordinat ini kembali kita hubungkan seperti terlihat di layar. Nah, seperti inilah grafik ogib negatif. Jadi ogib negatif datanya diambil dari FK lebih dari. Kalau yang pertama tadi ogib positif itu datanya diambil dari FK kurang dari. Nah, seperti itulah cara menggambar histogram, poligon, frekuensi, dan ogib. Ya, untuk jelas mari kita perhatikan di layar ini. Nah, nampak jelas ogib negatifnya. Ya, saya kira begitu pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.